Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, kuat dalam iman dan senantiasa terus mengasihi Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Dalam kitab Kejadian 25 ayat 21 tertulis, "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul." Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa suku di Afrika, misalnya di Nigeria, Kenya atau Uganda, anak dipandang sebagai sebuah simbol status sosial dan juga simbol kekayaan untuk keluarga. Kalau istri tidak memberikan keturunan, mandul, suami seringkali dipaksa atau didorong oleh keluarga besarnya untuk menikah lagi dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan marga atau nama keluarga. Bahkan dalam beberapa tradisi, istri pertama yang mandul kadangkala justru yang mencarikan istri kedua bagi suaminya supaya ada anak dalam rumah tangga. Anak dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Namun situasi di berbagai wilayah lain di dunia sudah mulai menunjukkan perubahan. Kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Saat ini ada banyak pasangan yang menikah tapi tidak ingin punya anak. Namun di zaman dulu, anak selalu menjadi idam-idaman suami dan istri. Istri akan menjadi sedih dan gelisah kalau tidak kunjung hamil. Kesedihannya akan menjadi-jadi kalau semakin bertambah umur, tidak punya anak juga. Karena istri berada di posisi sebagai pemberi anak dalam keluarga. Itu sebabnya kalau kita mencoba mengerti situasi Ishak dan Ribka dalam ayat ini, kita perlu mengerti konteks keadaan di zaman itu. Kesedihan Ribka menjadi kesedihan Ishak juga tentunya. Dan di sini yang spesial, Ishak tidak mengikuti jejak ayahnya, Abraham, yang mengambil Hagar untuk mendapatkan anak. Kita tahu kisahnya. Ketika Sarah, istri Abraham, tidak hamil-hamil juga, Sarah memberikan ide kepada Abraham untuk mengambil Hagar supaya mendapatkan anak. Tapi jangan kita salahkan lagi Abraham di sini, karena kisah Abraham memberikan pada kita ada begitu banyak pelajaran penting tentang iman, kebimbangan, dan kasih setia Tuhan. Nah, kembali kepada Ishak. Ishak berbeda dengan Abraham. Bukannya mencoba untuk mencari jalan lain seperti Abraham ayahnya. Misalnya dengan mengawini budaknya. Ishak berdoa kepada Tuhan supaya diberikan anak. Dia tidak melakukan hal-hal yang di luar dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi Ishak adalah untuk bersama dengan Ribka dan diberkati bersama Ribka dengan keturunan-keturunan ilahi. Ishak berdoa untuk istrinya, Ribka. Ishak bisa saja punya pikiran untuk mencari cara lain secara kedagingan, tapi itu tidak ia lakukan. Ketika ada jalan buntu, Ishak mencari Tuhan. Di saat ada masalah, Ishak mencari Allah. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi masalah, saat mengalami jalan buntu? Apakah kita mencari jalan keluar menurut pemikiran dan kekuatan kita sendiri? Ataukah kita mencari Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar dengan kekuatan kuasanya? Doa Ishak berbicara tentang kebergantungan kepada Tuhan dan juga kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini istrinya. Ishak peduli kepada Ribka karena ia mengasihi. Kalau kita peduli kepada sesama, kita berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Di saat kita punya masalah, berdoa menunjukkan bahwa kita bergantung pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari dalam setiap pergumulan kita, datang pada Tuhan, berdoa, sampaikan permohonan kita, andalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita di dalam setiap keadaan, kesulitan, pergumulan, masalah yang kami alami. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau mendengarnya dan menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk selalu mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk berdoa, mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, memohon belas kasihan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.